Organisasi Setia Kita Pancasila, Casana Satria Bagaspati. dan kita akan temani dengan saya Natali Ende dan partner saya Geraldo Yunahya. dan langsung saja dengan kita acara deklarasi dan konversi pers berdirinya Organisasi Setia Kita Pancasila. Para tamu hadirin tetap berdiri, mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Para tamu hadirin kembali tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi para pemimpin kami, para pembina kami, para ketua kami dan sekjen kami, serta seluruh anggota setia kita Pancasila. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya membawakan doa hari ini. Mudah-mudahan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ya'ti ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuhairuna biha jami'as sayat wa tarfauna biha ila kala darajat wa tubaliguna biha sal hayat huriyat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma jawasil sawaban maqaranahu minal qur'anil majid wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabahna min subhanallah wa bihamdi. Wassalamu ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadzal maksud. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa pantas kami haturkan kepadamu siang ini selain bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kebahagiaan. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah kami, padukanlah kami, ampunkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa ilal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mulyadi. Selanjutnya, laporan kesiapan penyelenggaraan acara deklarasi dan konferensi pers berdirinya organisasi masyarakat setia kita Pancasila oleh Ketua Panitia Bapak Cesario David Kaligis, BSc SH MH. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam damai sejahtera bagi kita semua tanpa batas. Mengawali sambutan saya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Sehingga hari ini atas berkat dan karunia-Nya
kita bisa menyelenggarakan deklarasi dan konferensi pers organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Panitia izin melaporkan kesiapan penyelenggaraan deklarasi dan konferensi pers ini dihadiri sejumlah 100 orang yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pengurus Pusat, Dewan Pimpinan Perwakilan Daerah, beserta para pimpinan dan tokoh-tokoh undangan peserta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan ini kami selenggarakan dengan jumlah yang terbatas karena kami ingin mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selaku Ketua Panitia beserta tim panitia, kami sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja keras demi terselenggaranya acara yang kita tunggu-tunggu ini. Kalau seandainya dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang atau yang tidak berkenan di hati para undangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian sambutan singkat ini saya sampaikan. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan petaka dari pembina kepada Ketua Umum Setia Kita Pancasila Brigjen TNI Purnawirawan Junias Altobing yang didampingi para pembina. Untuk para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Untuk para hadirin dipersilakan untuk berdiri Untuk pembawa petaka siap di tempat. dan Bapak Ketua Umum Bapak Andreas semua dipersilakan waktu dan tempatnya untuk penyerahan petaka. Antar masuk sini ya Pak. Masuk sini ya Pak. Jalan petaka, maju, jalan. Baik, untuk para hadirin tetap berdiri. Selanjutnya penyampaian deklarasi berdirinya organisasi masyarakat Setia Kita Pancasila yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Setia Kita Pancasila Bapak Andreas PV Sumual. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita telah sampai pada deklarasi, dan saya akan membacakannya. Deklarasi Setia Kita Pancasila, berdirinya organisasi kita dan akan bertumbuh kembang terus sampai selama-lamanya. Deklarasi berdirinya organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila Caksana Satria Bagas Pati berdasarkan skep Kemenkumham RI nomor AHU 00105996 AH 0107 tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang pengesahan keberadaan organisasi masyarakat Setia Kita Pancasila. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 15.00, kami atas nama Dewan Pimpinan Pengurus Pusat atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ini mendeklarasikan berdirinya organisasi masyarakat
Setia Kita Pancasila. Kehadiran organisasi ini lahir dari ide untuk turut serta senantiasa berpartisipasi menjaga dan memelihara nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila merupakan pusat kekuatan strategik bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia mutlak diperlukan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan demi keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta utuhnya jati diri bangsa yang berideologi Pancasila sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang 1945. Demikianlah deklarasi ini disampaikan secara umum kepada seluruh masyarakat Indonesia dan secara khusus kepada seluruh pengurus organisasi Setia Kita Pancasila, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam melaksanakan pengabdian dan tugas-tugas organisasi di masa mendatang. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan Indonesia. Tuhan memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati organisasi Setia Kita Pancasila, dan Tuhan memberkati kita semua. Serpong 13 Desember 2020 atas nama Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Andreas PV Sumual, Sekretaris Jenderal Miske Yunita. Terima kasih. Untuk para tetap hadirin, mari kita berdiri. Acara selanjutnya pembacaan teks Pancasila yang dibacakan oleh Bapak Slamet Riyadi. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk para hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Setia Kita Pancasila oleh Bapak Andreas PV Sumual. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Maniosotu, Salam Alehim. Salam Pancasila. Saya Ketua Umum Setia Kita Pancasila, Andreas PV Sumual. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan, pada saat ini kita telah sampai pada deklarasi ini, dan tentunya ini dibantu oleh banyak pihak. Puji dan syukur kami juga mempunyai pembina yang kami hargai, kami hormati karena keterlibatannya selalu dalam hal ini untuk terselenggaranya dengan baik acara kita ini. Dan untuk kita semua, salam hormat saya kepada Bapak kita, pembina kita, Brigjen Purnawirawan Junias L. Tobing MSc. Dan beliau bukan hanya sebagai penasehat ataupun pembina, tetapi adalah orang tua kita yang selalu mau membina kita dengan baik. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya pembina yang betul-betul
terjun, membina, menasehati, melatih. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ketua Panitia yang siang malam juga ikut bekerja agar acara ini terselenggara secara baik. Bapak David Kaligis, juga untuk Sekjen Setia Kita Pancasila yang luar biasa, Ibu Meiske Yunita, dan tentunya juga bendum kita Ibu Peggy Paringkuan. Terima kasih juga untuk para peserta semuanya yang ikut terlibat dan mau hadir di dalam keadaan yang seperti ini. Dalam kondisi yang saat ini sekarang, bangsa kita ini perlu adanya lahir sebuah ormas, perlu adanya pemersatu, perlu adanya obat daripada radikalisme dengan cara-cara yang tepat dan baik, yaitu dengan selalu kita bisa penetrasi langsung ke dalam masyarakat, bahwa kita adalah masyarakat itu sendiri. Organisasi ini berdiri untuk masyarakat, dari masyarakat kepada masyarakat, dan tentunya kita ada di masyarakat, entah di kalangan kaum apapun juga, dalam segi budaya apapun juga, dalam denominasi apapun juga, kita akan hadir di situ untuk memberikan penawar agar persatuan kita ini tetap kuat, tetap kokoh. Jadi itulah fungsi kita lahir. Selain itu kita akan memberikan pemberdayaan untuk membantu pemerintah sebagai sosial kontrol kepada masyarakat itu sendiri. Kita akan selalu membantu pemerintah. Oleh karena itu saat ini kita mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah dan tidak mengundang terlalu banyak orang. Visi misi tujuan organisasi dalam berkancah di dunia sosial ekonomi kemasyarakatan kita dan sebagai sosial kontrol juga keseimbangan keadilan. Dan semoga Tuhan selalu berkenan menuntun perjuangan-perjuangan kita. Karena perjuangan kita ini belum selesai. Kalau perjuangan dulu itu melawan penjajahan, maka kita melawan ketidakadilan yang selalu ada di masyarakat kita dan melawan segala segi-segi perpecahan yang merusak persatuan di bangsa kita. Organisasi ini akan lahir menggempakan darat, menggoyangkan langit, menggelorakan laut Indonesia, bahwa kita adalah pasukan-pasukan Pancasila. Karena di dalam Pancasila itulah persatuan sesungguhnya, yang di dalam sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah orang-orang yang bertuhan, yang selalu mengutamakan masyarakat luas, mengutamakan kedamaian, dan mengutamakan rasa sosial. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin dan para peserta. Dan kalau boleh saya mau menggelorakan yel-yel kita, Setia Kita Pancasila. Jadi siapa kita? Pancasila. Diteriakan dengan sekeras-kerasnya. Saya minta dengan hormat untuk seluruh peserta bangkit berdiri. Jadi saya akan hitung 1, 2, 3. Kita akan lepas dengan lantang suara kita, memberikan energi dari dalam jiwa kita, dan itu akan menarik kekuatan yang natural. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Siapa kita? Pancasila! Siapa kita? Pancasila! Siapa kita? Pancasila! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Andreas Pepi Sumual selaku dari Ketua Umum Setia Kita Pancasila. Acara selanjutnya untuk para tamu hadirin dipersilakan untuk kembali untuk berdiri karena kita akan melangsungkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dimohon untuk para tamu undangan untuk tetap berdiri, kita sama untuk lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, untuk para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, arahan pembina kepada seluruh anggota Dewan Pengurus Pusat dan Daerah yang akan diberikan oleh Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias L. Tobing. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pengurus Organisasi Setia Kita Pancasila. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para undangan tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini ketika kita mendeklarasikan organisasi Setia Kita Pancasila yang baru saja disampaikan oleh Ketua Umum. Saya ingin menggarisbawahi bahwa acara ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa menyelenggarakan ini. Rencana hari ini adalah rencana yang paling indah bagi kita yang ada di sini dan khususnya nanti bagi masyarakat luas, bangsa dan negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Kerajaan Mataram. Tapi sejak Indonesia merdeka, potret bangsa tidak luput dari setiap hari kalau lihat di TV. Apa yang terjadi? Konflik sesama anak bangsa, konflik sesama agama, konflik sesama antar agama, konflik sesama suku, antar ras, antar golongan. Coba lihat potret ini. Saya berharap kehadiran organisasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas. Bisa nggak kita berdiri untuk mempersatukan semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan ini? Ini tugas yang sangat berat. Sekarang mengapa semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan itu yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan? Karena semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan itulah pusat kekuatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Catat itu. Semangat. Kita sudah mendeklar Indonesia ini 1945 yang diawali dari kebangkitan nasional 1908 diteruskan oleh Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa persatuan.
Indonesia. Catat itu, bukan satu agama. Agama tempatkanlah di ruang pribadi Anda, di hati dan pikiran Anda. Tapi agama jangan mengatur negara. Karena kalau kita beragama, semakin kehidupan kita harusnya semakin baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk agama, akibatnya apa? Fanatik. Nah, kalau sudah fanatik, kita terpecah belah. Aku yang benar, kamu yang salah. Kamu salah, aku yang benar. Kebenaran diadu-adu di negara ini. Lihat apa akibatnya. Darah bercucuran, bertumpahan ke bumi persada ini. Ibu Pertiwi ini menangis. Menangis melihat anak-anaknya ya pada mati, pada berkorban, bercucuran darah tanpa ada tujuan. Jadi kita harusnya seperti apa? Kalau kita agama itu untuk kebaikan di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harusnya kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Fanatiklah beribadah, tapi jangan fanatik beragama. Kalau fanatik beragama, anak bangsa ini udah gak ada lagi. Pertanyaan yang harus kita jawab, mengapa kita seperti ini? Konflik terus menerus, tak ada hentinya. Dan sejak kita merdeka sampai saat ini, ribut melulu yang gak jelas tujuannya. Padahal kita harus setia sama amanat konstitusi. Kita harus setia kepada apa yang sudah diamanatkan di konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak disebutkan situ bangsa Indonesia yang beragama apa, tidak ada. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak disebut tumpah darah Arab, tumpah darah Batak, tumpah darah Jawa, tidak. Tanah tumpah darah Indonesia yang mulia dan suci. Itu maka tadi lagu dengarkan itu, hikmati lagu itu 3 stanza itu. Tidak ada di situ melindungi segenap bangsa Jawa. Tidak ada di situ berkata melindungi segenap bangsa Batak. Tidak. Nah, saya selaku pembina ingin menyampaikan hal-hal yang penting ini. Kenapa? Saya beritahu semua, kita harus sebarkan ini, bahwa pusat kekuatan kita, pusat kekuatan bangsa dan negara ini terletak di semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan. Bukan semangat persatuan dan kesatuan yang bukan ke-Indonesiaan. Terjemahkan itu. Indonesia tidak bisa dihancurkan dengan peluru kendali apapun. Tak ada yang bisa menghancurkan negara ini dengan peluru kendali kayak dengan bom atom, tidak. Tapi hancur negara ini kalau semangat persatuan dan kesatuannya itu sudah redup, hancur babak belur. Kita berkelahi sesama anak bangsa. Senjata Indonesia untuk menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan adalah senjata sistem sosial. Musuh bisa masuk ke Indonesia, tapi dia nggak bisa keluar. Itulah Indonesia. 3,5 abad kita dijajah, masih eksis nggak bangsa ini? Hanya dengan bambu runcing. Semangat itulah yang paling penting. Saya mau sampaikan juga ya, kalau kita begini terus, para founding fathers yang sudah mendahului kita, yang sudah mengorbankan jiwa raganya, itu di alam baka itu menangis, kok anak bangsaku ini seperti ini. Darah-darahnya sudah berserakan di mana-mana, tulang-tulangnya sudah berserakan di mana-mana. Ada yang di gunung, di lembah, di laut. Dia sudah mengorbankan apa yang harus dia korbankan. Harta yang paling berharga, apa itu? Jiwa raganya.
tidak, dia tidak pernah minta itu. Tapi cukup melanjutkan perjuangannya. Makanya kalau organisasi ini tidak punya semangat melanjutkan perjuangan para pahlawan, para pendahulu kita yang mereka sudah mengorbankan jiwa raganya, hanya mengisi kemerdekaan ini kita tidak bisa, hanya dengan ribut-ribut. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, ya, sekarang dunia ini sedang menghadapi apa? Pembasmian nyawa manusia secara besar-besaran dan massal. Lihat di belahan dunia mana sekarang korban sudah berjatuhan, pembunuhan secara massal. Apakah itu akibat perang? Mau perang itu perang nuklir, perang apapun. Bahaya kelaparan, bencana alam, wabah penyakit. Tapi ada satu pembunuh yang paling kejam, paling dahsyat dan paling bengis. Daya hancurnya luar biasa. Jutaan manusia bisa hancur, jutaan manusia bisa jadi korban. Apa? Kepemimpinan. Namanya kepemimpinan. Lihat, kalau ada pemimpin yang nggak punya kepemimpinan, bayangkan Hitler itu kurang apa yang banyak? Pemimpin punya kepemimpinan nggak? Berapa juta manusia mati dibikin sama dia? Sama dengan Indonesia ini, kita butuh kepemimpinan negarawan yang berkarakter apa? Keindonesiaan, bukan berkarakter, bukan keindonesiaan. Makanya saya harapkan, saya garis bawahi ya, saya berikan tekanan kepada organisasi ini supaya menciptakan menjadi pemimpin yang memiliki kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Semua bangsa punya nasionalisme, tapi kita berbeda. Bayangkan berapa suku bangsa kita, berapa bahasa bangsa kita. Kalau kita tidak satu nusa satu bangsa yang baru kita dengarkan dan kita nyanyikan, mau jadi apa bangsa ini? Pusat kekuatan kita bukan terletak pada seseorang, bukan pada Bung Karno, bukan pada Pak Harto, bukan pada siapapun. Tapi pusat kekuatan kita itu ada di semangat persatuan dan kesatuan. Saya mau garis bawahi lagi, lihat Broz Tito. Ketika Yugoslavia, pusat kekuatannya diletakkan pada satu orang. Apa yang terjadi? Begitu Broz Tito mati, bubar Yugoslavia. Tapi Indonesia sampai hari ini tetap ada, tetap eksis. Kewajiban kita, ya, kewajiban kita semua anak bangsa selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan. Kita harus berjuang. Kita harus mengawal, kita harus melindungi nilai-nilai yang ada di Pancasila dan perintah amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada ideologi lain di kolong langit ini, di bumi persada ini, kecuali ideologi Pancasila. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Itu yang harus menjadi kita junjung tinggi. Itu baru disampaikan tadi oleh kita sudah membacakan teks Pancasila. Tapi hati-hati, teks Pancasila bukan disebut satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan. Nilai yang terkandung di dalamnya itu yang perlu kita pahami dan kita implementasikan di bumi persada Nusantara ini. Kalau ada yang bertanya, setia kita Pancasila itu apa? Kok nggak kita setia Pancasila? Setia kita itu kepanjangan daripada ke, pada, I, Indonesia, T, tanah, A, air. Jadi kita itu kepada Indonesia tanah air. Pancasila, tanah air Pancasila itu cuma di Indonesia. Tetapi mau saya sampaikan pada kesempatan ini, nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ciptaan yang Maha Kuasa. Ketika Adam diciptakan menjadi manusia pertama, dia sudah bertuhan. Tuhan menciptakan nilai-nilai itu. Adam ciptaan Tuhan, Hawa ciptaan Tuhan.
kemanusiaan yang adil dan beradab juga ciptaan Tuhan. Kasihan dia lihat Adam sendirian. Oh, nggak manusiawi, nggak beradab dia. Ciptakanlah Hawa supaya mereka bersatu. Kok kita ini cucunya pada ribut semua? Itu nilai-nilai Pancasila udah di sana. Hendaklah yang sudah dipersatukan jangan diceraikan, dipisahkan. Nilainya ada di sana. Musyawarah untuk mufakat. Tuhan bermusyawarah sama manusia pertama itu. Bermufakat, Adam, jangan makan buah itu ya. Semua buah itu boleh kalian makan, kecuali satu itu jangan. Kalau kau makan mati kan? Tapi sudah musyawarah enggak? Sama dengan kita ini, kita sudah musyawarah enggak untuk mufakat bahwa Pancasila satu-satunya ideologi di bangsa ini. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa kita nggak berani? Kita harus berani. Organisasi berdiri. Organisasi ini berdiri karena ada ide dan filosofi ya prihatin terhadap nasib bangsa ini. Tapi jangan sampai nanti organisasi ini juga jadi pengacau. Saya selaku pembina tegas pada saat deklarasi ini. Deklarasi ini cuma sekali seumur hidup. Musyawarah sudah ada, sudah diajarkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya Bung Karno tidak berani membilang saya pencipta Pancasila. Saya hanya menggali. Boleh nggak saya bilang saya menggali? Saya menggali. Keadilan sosial, begitu adilnya Tuhan. Nilai-nilai keadilan. Jadi jangan bilang kita ini yang menciptakan Pancasila. Tidak, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya ingin saya sampaikan ya, bahwa saya menggarisbawahi apa kebijakan yang harus kita lakukan ke depan. Kebijakan itu what to do, apa yang harus kita lakukan, itu kebijakan. Strategi how to do, bagaimana melakukan kebijakan itu. Makanya nanti selesai ini kebetulan kita akan di penghujung 2020. 2021 kita harus melaksanakan apa? Kaderisasi kepemimpinan. Sekarang sangat sulit mencari great leader. Kalau good leader banyak. Ya, good leader itu pemikirannya bagaimana supaya pengikut saya banyak. Wah, kalau bisa pengikut saya berjuta-juta. Bukan itu. Kalau great leader bagaimana menciptakan kader-kader bangsa. Itu tugas pokoknya dia. Misinya kita itu. Karena di dalam organisasi ini ada generasi-generasi penerus, ya, generasi-generasi pembaruan. Bagaimana mencetak kader, bagaimana membimbing kader, itu namanya great leader. Kalau good leader, bad leader itu, wah, bagaimana saya supaya banyak pengikut. Ya. Kalau good leader, dia hanya rotasi. Tahun ini saya sekretaris, besok ketua. Tahun ini saya letnan 2, besok letnan 1, 2 tahun kemudian. Itu namanya good leader. Kalau great leader, ada acuannya. Apa acuannya? Tidak ada, tidak lain. Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pedoman ini. Inilah arah kebijakan yang saya sampaikan pada saat ini selaku pembina. Itu garis besarnya tidak boleh keluar dari konstitusi. Kalau ada yang keluar dari konstitusi ini, lebih bagus tinggalkan organisasi ini. Nah sekarang strateginya apa? How to do. Strategi itu how to do up. Bagaimana kita berbuat ke depan? Ya kita harus menentukan target organisasi ke depan, programnya seperti apa, tapi tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila itu yang terkandung di dalamnya adalah the way of life bangsa Indonesia. The way of life, gronslah, welcancong. Artinya apa? Tindakan apapun yang diambil di negara ini, di organisasi ini, harus berpedoman kompas. Makanya good leader, great leader itu selalu dia punya acuan, kompas, pedoman. Kemana saya harus bertindak? Tolong dicatat ini ya.
Saya tidak selamanya hidup. Yang pasti adalah pensiun dan mati, itu pasti. Ya, tidak ada yang kekal abadi gara-gara kakek moyang kita sudah makan buah yang benar dan yang jahat itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bertindak adil? Karena keadilan sosial. Caranya bagaimana? Ya musyawarah untuk mufakat. Kekuatannya di mana? Semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan karena si A ini saudara saya, si B ini tidak. Tidak ada pandang bulu, karena di situ tidak ada tertulis itu. Jadi arah dan kebijakan itu sudah secara garis besar saya sampaikan. Saya mau mengajak lagi hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ini. Ya, kita melihat potret ke depan. Pertanyaan harusnya di kepala anak bangsa, di hati dan pikirannya, masih utuhkah? Masih tegakkah negara kesatuan Republik Indonesia di usianya 1 abad nanti? Syukur-syukur saya, Tuhan masih memberikan umur panjang, saya bisa melihat. Karena saya sudah 67 tahun. Tinggal 23 tahun, apa masih mungkin? Tapi saya tidak mau hari ini organisasi dideklar. Nggak sampai seumur jagung, sudah tidak ada lagi, sudah hilang di telan bumi. Tetaplah berjuang. Makanya kata-kata di situ tema hari ini, berjuang tanpa akhir, mengawal tanpa akhir, melindungi tanpa akhir. Nilai-nilai Pancasila dan amanat pembukaan konstitusi. Saya ingatkan lagi, tidak ada ideologi lain di bumi pertiwi persada ini kecuali Pancasila. Tidak ada konstitusi lain kecuali pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah kita reformasi, apa yang terjadi sampai hari ini? Lihat, cek berapa banyak manusia yang korban. Tidak ada yang mencatat satupun. Cek sekarang, 1 hari berapa anak bangsa ini yang meninggal? Apakah itu kena penyakit? Apa kena bunuh-membunuh? Apa kena bunuh diri? Sekarang makin parah lagi. Ibu bunuh anak kandungnya sendiri. Apa ini? Dah, sekarang kalau Dewan Pimpinan Pengurus Organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila ini dari pusat sampai daerah, gelorakan ini, sampaikan ini, viralkan ini di negara tanah air Pancasila ini. Tidak ada ideologi lain. Jangan takut, karena itu adalah satu kebenaran, dan kebenaran itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Negara ini bukan negara agama. Negara ini negara di mana anak bangsanya beragama. Hendaklah bangsa ini bertuhan, itu pesannya Bung Karno. Kalaupun tuannya tidak sama, biarkanlah dia berada di agamanya. Saya mau sampaikan pada kesempatan ini, apa sih fungsinya agama? Agama itu fungsi yang utama adalah mengontrol diri kita sendiri. Bukan mengontrol agama lain, bukan mengontrol konstitusi, bukan mengontrol yang lain-lain. Kita sekarang berada di pusaran. Pusaran apa? Konflik paradigma, konflik terminologi. Muncul istilah kafir dan non kafir, muncul istilah pribumi dan non pribumi. Semua anak bangsa yang ada di bumi pertiwi ini, ya, suku bangsa apapun sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Bahkan mereka, coba tanya ada orang Batak nggak di sini? Mau dia disebut suku bangsa? Tadinya nggak mau. Dia bilang apa? Bangsa Batak, ya, Bangsa Toraja, Bangsa Manado. Tetapi kita udah sepakat. Para founding fathers itu sudah sepakat kita membentuk negara yang namanya Indonesia. Mau tidak mau, karena tadi satu bangsa. Identitas bangsa Batak menjadi suku bangsa. Identitas bangsa Ambon menjadi suku Ambon. Kita sepakat.
Ngeri nggak kalau kita pecah? Mau saya mungkin sudah menghadap Yang Maha Kuasa, tapi generasi cucu saya bayangin kalau di liang kubur nanti menangis melihat aduh anak cucu saya berantem, dibunuh dan sebagainya. Generasi penerus bangsa ini mau kemana? Ingat, Indonesia punya kelemahan. Kalau tadi kekuatannya semangat persatuan dan kesatuan, kelemahannya di mana? Mudah dan lupa. Itu kelemahan kita. Pendendam. Itu kelemahan kita. Bagaimana organisasi ini nanti ke depan bisa mengeliminir kelemahannya, tetapi bagaimana kita bisa membangun yang namanya pusat kekuatan itu. Strategi mengajarkan, kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu, kenalilah musuhmu, dan kenalilah kelemahan musuhmu. Ribuan kali kita bertempur, pasti kita menang. Tapi bangsa ini sudah kehilangan identitas. Hati-hati, by design atau kebetulan. Perlu saya sampaikan, hati-hati ya. Ini saya menyampaikan ini keluar dari hati dan pikiran saya, nggak ada konsepnya. Ya, perlu saudara semua kita yang hadir di sini, ya, bahwa bangsa ini masih mempunyai sampah, residu paradigma setelah kita merdeka. Apa itu sampahnya? Pertama, masih ada sekelompok anak bangsa ini yang merubah konstitusi. Masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin memisahkan diri. Masih ada sekelompok anak bangsa yang ingin bukan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi federasi. Kekuatan yang bercokol di negara ini, ya, berbanyak ideologi. Ada ideologi A, ada ideologi B, ada ideologi macam-macam. Makanya mulai hari ini organisasi ini jangan ngomong NKRI harga mati. Saya tidak mengajar di Seskoat, di Sesko Angkatan, di Sesko TNI. Ya, saya bilang jangan disingkat NKRI. Karena K-nya itu bermacam-macam. Negara komunis, negara kapitalis, negara khilafah. Negara apa lagi? Negara kadrun. Mau negara apa lagi? Republik Indonesia. Anda bilang harga mati, mereka juga bilang harga mati. Tapi coba kembangkan ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia abadi, utuh dan tetap tegak. Mulai dari Aceh sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, sampai hayat di Tanjung Badan. Itu yang harus kita sebarkan. Harga mati, harga mati. Coba kita didesain. Ini saya beritahu, kita bukan terlahir sebagai suatu bangsa. Seperti apa? Inggris, seperti Cina. Ya memang dia orang Tiongkok. Asli Jepang beneran. Kalau kita enggak, dari berbagai macam bangsa. Ingat itu. Konsensus. Ingat, sumpah aja bisa ditabrak. Ya, apalagi konsensus. Makanya setelah ada konstitusi, sebenarnya udah nggak ada konsensus lagi. Pegangan kita, acuan kita cuma itu. Makanya arah kebijakan tadi pegang konstitusi. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Seperti apa yang dikatakan oleh para pendahulu kita. Mereka bilang apa? Cukup lanjutkan perjuangan kami. Tidak usah agungkan nama kami. Walaupun darah kami sudah berceceran di mana-mana, tulang kami sudah berserakan. Itu yang perlu tanamkan di dada, hati dan pikiran kita. Sibuk negara ini dengan teroris. Entah siapa yang teroris, siapa yang menteror. Karena hari ini kita konflik yang namanya konflik terminologi. Ya. Hati-hati loh. Konflik terminologi ini lebih berbahaya daripada senjata nuklir. Coba lihat sendiri. Ini potret kita berbangsa sekarang. Potret bernegara tadi sudah saya sampaikan. Ada yang menginginkan negara ini dengan ideologi lain. Mereka saling berantem. Di mana saat ini nasionalisme kita itu meredup. Sejak reformasi, semua toleransi.
Toleran katanya, tapi intoleransi. Toleransi di bawah tekanan. Lihat, saya sedih melihat nasib bangsa ini. Sesama suku berantem, sesama agama berantem, antara agama berantem. Yang paling parah lagi, kalau sesama abdi negara berantem. Kita harus berjiwa nasionalis. Jiwa dan semangat para pejuang kemerdekaan, jiwa dan semangat para perintis kemerdekaan. Kalau kita tidak mau masuk ke jurang, satu lagi yang perlu di era reformasi ini yang perlu kita ketahui, saat ini menjadikan sekali negaraku bukan bangsaku, bangsaku bukan negaraku. Lihat sendiri siapa mereka. Siapa mereka? Coba lihat, diobok-obok. Kita ini semua kakek moyang kita siapa sih? Hah? Saya berani bilang bahwa saya cucu Nabi Ibrahim. Siapa yang berani bantah saya bukan cucunya Nabi Ibrahim? Siapa ahli agama yang bilang saya bukan cucunya Nabi Ibrahim? Semua kita ini cucunya Nabi Ibrahim. Dari keberapa anaknya? Dari 8 anaknya itu. Kita cucu Nabi Ibrahim. Sekarang tanya Ibrahim itu kalau kita bicara agama, apa agamanya agama Yahudi? Apa agamanya agama Kristen? Apa agamanya Konghucu, Buddha dan sebagainya? Tidak. Dia tidak beragama tapi dia bertuhan. Untuk apa kita beragama tapi kita tidak bertuhan? Pasrahlah. Ada pemerintahan yang tidak terlihat. Siapa pemerintahan yang tidak terlihat? Itulah pemerintahan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga punya konstitusi yang harus kita patuhi. Tapi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus mematuhi konstitusi. Bukan konstitusi menurut nenek moyangnya. Yang gak ada lagi kelompok minoritas mayoritas. Tidak ada. Tidak ada lagi kelompok pribumi dan non pribumi. Karena semua kita penduduk bumi. Yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan itu Tuhan. Apakah ada bahasa yang tidak diciptakan Tuhan? Bumi ini ciptaan siapa? Kita. Tunggu dulu. Ini yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan. Bisa manusia menciptakan bumi? Potong kepala saya hari ini? Enggak. Nggak ada. Kita hanya sementara hidup di bumi ini. Tolong ini konflik terminologi ini paling bahaya. Meracuni jiwa dan pikiran kita. Hati ya, bukan jiwa. Jiwa bisa mati, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah mati. Banyak lagi sebenarnya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita. Kalau saya ngomong dari yang bilang salah itu siapa? Dia gebrak-gebrak rumputnya, keluar semua ular-ular belunak itu. Siapa itu? Tengok sendiri. Mereka betul nggak punya semangat Pancasila? Saya mau kasih tahu, cuman pada kesempatan ini aja ya. Itu kalau kita lihat Pancasila itu, simbol pertama itu latar belakangnya hitam, bintangnya kuning. Apa makna dan substansi yang terdapat di dalamnya? Gelap itu, oke. Hitam itu artinya apa? Kerajaan kegelapan yang penuh dengan masalah. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Turut campur tangan Tuhan, semua masalah selesai. Sibuk ketakutan dengan COVID. Tuhan sudah menciptakan obatnya di sekeliling Anda. Tidak mungkin, karena virus itu bukan ciptaan Tuhan. Tidak, itu rekayasa manusia. Rekayasanya kelompok-kelompok setan. Masa Tuhan menciptakan virus dari mana? Nah, itu lagi terminologi. Wah, virus ciptaan Tuhan, mati kena takdir. Tapi kenapa juga? Tidak, itu bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Sekelompok manusia yang merekayasa serangan virus itu. Ini saya udah dikasih peringatan 5 menit lagi.
Ya. Hati-hati, virus itu COVID-19. Nanti COVID-21 lebih berat lagi dari COVID ini. Mungkin kekuatannya bisa 10 kali, 20 kali yang terjadi saat ini. Dan ini sudah terjadi di Eropa, bahkan sudah ada di Indonesia. Saya tidak bisa berpanjang lebar lagi, karena kita harus membatasi karena waktu yang tersedia. Nanti ada waktunya kita melaksanakan seminar. Baiklah, inilah yang perlu menjadi atensi dan perhatian kita semua, anak bangsa, termasuk yang berada di organisasi ini. Khairul kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati organisasi ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita sebagai anak bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk kepada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Junias L. Tobing selaku pembina Organisasi Masyarakat Setia Kita Pancasila. Untuk selanjutnya, kata sambutan yang akan diberikan oleh Sekretaris Jenderal Setia Kita Pancasila, Ibu Meske Yunita. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Pembina kita, Bapak Jenderal Junias Tobing, Bapak Ketua Panitia kita, Pak David Kalibis, Bapak Ketua Umum kita, Bapak Andreas PB Sumual. Saya selaku Sekretaris Jenderal Setia Kita Pancasila merasa bangga dan merasa senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini. Izinkan saya untuk memberikan sepatah dua kata saja, karena saya memang orangnya tidak suka berbicara banyak. Yang saya suka hanyalah bekerja, karena bagi saya banyak berbicara tetapi tidak ada action point, itu sama halnya organisasi ini akan lambat berjalan dan tidak akan pernah sampai di puncak manapun. Sesuai dengan apa yang kami pertimbangkan dan berikan kepada teman-teman anggota yang lain, sesuai dengan misi kami, visi dan misi kami. Visi kami itu mungkin teman-teman semua tahu bahwa melayani dengan penuh kasih. Kenapa hal ini mau saya bahas? Teman-teman semua yang hadir di dalam organisasi ini adalah teman-teman yang kami sangat banggakan dan kami sangat rindukan Anda semua. Oleh sebab itu, kami ingin meminta kepada rekan-rekan semua di wadah organisasi ini adalah tempat di mana Anda dilahirkan dan Anda akan bertumbuh kembang di sini. Kami berharap dengan keyakinan, dengan visi yang kami berikan, yaitu melayani dengan penuh kasih, kami bisa melakukan apa saja yang kami buat demi tujuan yang kami capai adalah untuk menjaga Pancasila dan membumi hanguskan Pancasila kemanapun ada. Dari tempat ini, saya sebagai Sekretaris Jenderal, saya berharap kerjasama partisipasi dari semua rekan-rekan yang ada di dalam pengurus DPP, DPD, dan DPW. Saya berharap supaya kita bisa bekerja sama. Kita menjaga Pancasila di masa-masa yang seperti ini, masa-masa yang rumit, masa-masa yang susah, tetapi kita tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tunjukkan partisipasi Anda, tunjukkan langkah-langkah apa yang harus Anda buat dengan tujuan dan arah yang jelas ke depan, supaya tidak membuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh negara ini. Dan dari tempat ini pula saya berharap kepada semua rekan-rekan, semua pengurus,
semua teman-teman yang ada di DPP, DPW, dan DPD, saya berharap Anda semua bekerja dengan semangat, bekerja dengan tekun, bekerja dengan mengharapkan bantuan dari Tuhan. Dan demi nama organisasi kita yang kita cintai ini. Dari tempat ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja sama untuk acara yang seperti ini. Acara ini cuma satu kali dalam organisasi kita yang terjadi. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Tadi doa pembukaan kita cukup mendapatkan luar biasa dari Ustaz. Dan hari ini ketika penutupan acara ditutup oleh pendeta. Mari kita bersatu hati dalam doa. Maafkan saya karena saya melakukan tata cara dengan cara Kristen sesuai dengan keimanan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sapa Bapa, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami ada di sini bukan tanpa akibat dan sebab, tapi kami percaya ada rencana Tuhan. Dan kami saat hari ini Bapa sudah melaksanakan rangkaian sebuah acara yang luar biasa, di mana sekumpulan anak bangsa dari berbagai suku, dari berbagai agama yang rindu persatuan, yang rindu bahwa negeri ini damai. Kami percaya kami sudah menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mengawal dengan semangat cita-cita konstitusi negara kami. Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami benar-benar melaksanakan sesuai founding father kami, para pesepuh setia kita Pancasila, untuk mengamankan undang-undang, mengamalkan segala apapun demi tujuan cita-cita bersama. Kami percaya bahwa bangsa ini akan diberkati lebih luas dan pakai kami untuk menjadi bagian dari transformasi bangsa ini Bapak. Ajar setiap program-program kegiatan SKP bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun, dan pimpin para pemimpin kami, dari ketua umum, dari sekretaris jenderal, dari bendahara umum, hingga ketua-ketua DPW kami yang ada di daerah, sehingga ketua-ketua DPC kami, beri mereka kemampuan bahwa memimpin adalah pelayanan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap doa kami akan menjadi berkat buat kami anak bangsa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepas Hervin Devananda SH, STH MPDK. Baik, untuk seluruh hadirin, sekianlah rangkaian acara deklarasi berdirinya organisasi masyarakat setia kita Pancasila. Untuk berikutnya, acara yang akan dilakukan adalah konferensi pers yang akan dilakukan di ruangan belakang. Dan mohon maaf karena kita mengikuti protokol kesehatan, yang mengikuti acara konferensi pers hanya dari Dewan Pengurus Pusat dan beberapa teman-teman media saja. Untuk teman-teman yang lainnya, mohon maaf tidak bisa masuk, tetapi kami masih memiliki satu acara lagi nanti, yaitu foto bersama sebelum kita masuk ke dalam acara ramah-ramah. Baik, dipersilakan untuk para Dewan Pimpinan Pusat didampingi oleh pembina untuk memasuki ruangan konferensi pers. 1, 2, 3, keluar. Kita kepalkan tangan. Siapa kita? Pancasila.